adik-adik. Halo, apa kabarnya adik-adik? Tante yakin dan percaya adik-adik di rumah keadaan sehat, kuat, diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan, saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Adik-adik di rumah sudah siap? Siap dong. Nah, puji Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang berada dalam kerajaan surga, ya Tuhan, terima kasih karena atas rahmat-Mu kami ada sampai hari ini. Sebentar kami akan ibadah ya Tuhan. Tuhan pimpin jalannya acara sampai dengan akhirnya, dan hanya nama-Mu yang dimuliakan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Kita memuji Tuhan, haleluya. Semangat dong semuanya. Semangat dong. Mari kita lanjutkan pujian kita dengan pujian KASIH. Haleluya. Kasih,
harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Nah, saatnya kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah siapkan hati, siapkan pikiran untuk kita ditaburi oleh firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Yesus, dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, terima kasih Engkau Yesus, dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus, mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Kami mengasihi Engkau Tuhan, kami mengasihi-Mu Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya
Engkau. Biarlah Tuhan kami boleh hidup semakin hari, boleh semakin mengasihi Tuhan. Kami sebagai anak-anak sekolah minggu boleh semakin hari semakin mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, kami sudah memuliakan, kami sudah meninggikan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati, urapi setiap tante atau om yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami siapkan telinga kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, puji nama Tuhan. Tadi kan kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah menyembah nama Tuhan. Untuk itu hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi tunggu dulu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Om memperkenalkan dulu karena masih banyak yang belum tahu Om karena masih baru di sini. Memperkenalkan ya, perkenalkan. Nama Om Aris. Nah, jadi yang udah tahu, puji Tuhan. Kalau yang belum tahu juga, puji Tuhan. Kita akan ketemu nanti kalau udah ibadah offline ya. Om tunggu ya di ibadah offline yang ada. Haleluya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan adik-adik. Kita lihat sama-sama di dalam Lukasnya yang ke-10, ayatnya yang ke-33. Lukas 10 ayatnya yang ke-33. Om Aris baca ya. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Wow. Jadi ada orang Samaria yang sangat baik hati, yang sangat peduli terhadap orang lain, yang sangat memperhatikan orang lain. Dia punya belas kasihan terhadap orang lain. Dia punya rasa untuk mau menolong terhadap orang lain. Beda sama orang-orang yang sebelum-sebelumnya. Karena ada 3 orang. Orang Samaria adalah orang yang ketiga. Orang yang pertama itu pergi tidak mau menolong orang yang sakit itu. Orang yang kedua juga pergi tidak mau menolong orang yang sakit itu. Tapi orang Samaria ini beda adik-adik. Dia mau menolong temannya. Karena apa? Dia takut sama Tuhan karena dia percaya hidupnya ada di dalam Tuhan. Nah, apa itu baik hati? Suka menolong, tidak sombong, murah hati, tidak mementingkan diri sendiri. Tapi apa? Tapi harus rendah hati, harus menolong sama yang lain, harus memperhatikan sama yang lain, sama seperti orang Samaria ini. Nah, begitu pula juga kita adik-adik, kita harus memperhatikan orang sekitar kita. Bahkan musuh pun sekali kita harus mengasihi, kita harus menolong karena cinta kasih kita kepada Kristus Tuhan. Jadi apa? Kita harus menolong sama yang lain, sama seperti Tuhan Yesus mau menolong kepada orang banyak. Dia mau menyembuhkan orang yang sakit, dia mau mencerahkan mata yang buta, dia menyembuhkan mereka yang terluka. Wow, jadi orang Samaria itu ikut hidupnya Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus buat, itu juga yang diperbuat oleh orang Samaria ini. Jadi begitu pula kita adik-adik. Kita harus jadi apa? Ada yang tahu nggak? Kita harus jadi garam dan terang buat orang-orang di sekitar kita. Baik buat mama kita, buat papa kita, buat adik kita, buat kakak kita, buat keluarga kita, buat orang seluruh yang ada di dunia ini. Kita harus apa? Harus berbuat kasih, harus menolong sama yang lain, harus mengasihi. Apa yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak Allah? Jadi yang pertama, kasihi Tuhan dengan seluruh aspek kehidupan kita. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-27. Pemirsa akan bacakan.
Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini perintah Tuhan loh kepada kita pun juga. Karena pada saat itu ahli Taurat ini, orang Farisi ini bertanya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan saya mau mengasihi Engkau? Dia katakan, jadi Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan seluruh kehidupanmu, dengan seluruh apa yang ada padamu. Tuhan tuntut lo, adik-adik kita harus apa? Mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati kita. Dalam artian menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sangat senang loh ketika kita hidup menyenangkan hati Tuhan, ketika kita hidup bersuka di dalam Tuhan, ketika kita hidup memuliakan nama Tuhan. Jadi itu yang Tuhan butuh dalam kehidupan kita, adik-adik. Di saat-saat ini, walaupun dunia sedang dilanda oleh COVID-19, tapi kalau kita percaya sama Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita menolong Tuhan, kita percayakan hidup kita sama Tuhan, Om Aris yakin kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Jadi kita harus apa? Peduli terhadap sama yang lain. Adik-adik tidak boleh sombong, tidak boleh egois, tidak boleh mementingkan diri sendiri, tidak boleh melupakan teman, tidak boleh mau menolong teman. Aku gak mau menolong teman, malas, dulu dia jahat sama saya, aku gak mau. Jangan gitu. Musuh pun kita harus mengasihi, karena Tuhan mau kita mengasihi Tuhan Allah kita, kita juga mengasihi orang-orang di sekitar kita. Dan yang kedua apa? Mengasihi sesama, sama seperti orang Samaria itu. Ayat 3:34, kemarin saya akan bacakan lagi. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Wow, orang Samaria ini baik banget, punya hati hamba, punya hati yang mau menolong, punya belas kasihan, punya rasa untuk menolong terhadap sama yang lain. Jadi ada 4M yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Adik-adik pengen tahu? M yang pertama apa? Membalut lukanya. Dia membalut lukanya, dia membersihkan lukanya, dia mencuci luka-lukanya, dia merawat luka-lukanya, dia membalut lukanya. Itu M yang pertama. M yang kedua apa? Menyirami lukanya. Dia menyirami minyak dengan luka-lukanya, dia mengobati luka-lukanya, karena dia tahu bahwa dia melakukan itu dengan apa? Dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang penuh sukacita di dalam Tuhan. Dan M yang ketiga apa? Dia menaikkannya di atas keledainya. Wow, dia berusaha mengangkatnya, menaikkan keledainya, dan dia tarik keledainya. Orang Samaria ini jalan kaki, tapi orang yang sakit itu dimuatnya di atas keledai, dan dia berjalan kaki. Orang Samaria ini tarik. Wow, benar-benar pertolongan yang luar biasa, benar-benar punya hati yang mau menolong sama yang lain. Dan M yang keempat, membawanya ke tempat penginapan. Wow, dia membawanya ke tempat penginapan apa? Untuk beristirahat di sana, untuk diobati di sana, untuk dijaga di sana, untuk dilindungi di sana. Karena orang ini juga pun berhak untuk mendapatkan tempat yang aman. Wow, keren banget deh orang Samaria ini. Nah, Tuhan juga mau kita seperti itu. Kita harus memperhatikan orang itu, memperhatikan, mempeduli terhadap sekitar kita. Walaupun dulunya pernah benci sama kita, dulunya pernah menyakiti kita, dulunya pernah pukul sama kita, tapi jangan balas dendam. Kita harus apa? Kita harus mengasihi dia. Kita harus mencintai dia seperti kita mencintai Tuhan Yesus kita. Karena kita percaya
Tuhan kita mampu untuk menolong setiap kehidupan kita. Yang ketiga, Tuhan Yesus akan menolong setiap orang yang mau menolong orang lain. Kalau kita menolong orang lain, kita juga akan ditolong oleh Tuhan. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan disertai oleh Tuhan kemanapun kita berada. Asalkan apa? Kita mau menolong terhadap orang lain. Kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita tidak boleh egois. Kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh tinggi hati. Karena orang yang tinggi hati itu Tuhan Yesus musuh. Tapi orang yang rendah hati, orang yang mau tunduk sama Tuhan, orang yang mau taat sama Tuhan, orang yang mau melakukan pekerjaan Tuhan, orang yang mau melakukan firman Tuhan, orang yang hidup di dalam naungannya Tuhan, Tuhan akan menolong dia. Begitu pula kita adik-adik, kita harus rendah hati di hadapan Tuhan, kita harus tunduk terhadap otoritasnya Tuhan, kita harus berserah penuh kepada Tuhan, kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, masa depan kita, apa yang kita cita-citakan untuk ke depannya kita percayakan semuanya kepada Tuhan. Asalkan apa? Kita mau mencintai Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan, dan kita takut akan Tuhan, kita melakukan firman-Nya, kita melakukan segala apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, peraturan Tuhan kita ikuti. Sebab orang yang takut akan Tuhan, hidupnya akan diberkati. Puji nama Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Nya. Sampai jumpa lagi ya di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sebelum itu mari kita akan berdoa. Harus berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan kami. Biarlah firman-Mu ini mengajarkan setiap kami bagaimana orang Samaria menolong terhadap orang yang lain. Begitu pula kami Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan menolong terhadap yang lain. Kami tidak mau mementingkan diri kami sendiri. Kami tidak mau egois. Kami tidak mau sombong Tuhan. Tapi kami mau menolong antara satu dengan yang lain Tuhan. Karena Tuhan sudah menolong kami. Kami mau mengasihi sesama kami, mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi orang tua kami, mengasihi keluarga kami, adik kakak kami, bahkan orang di sekitar kami pun, bahkan musuh sekalipun kami mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kami juga. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik, memberkati bangsa dan negara kami ini, pemerintah yang ada Tuhan tolong, memberkati juga keluarga kami Tuhan, bapak dan ibu kami, adik kakak kami, bahkan seluruh keluarga besar kami Tuhan tolong, dimanapun mereka berada, hidup mereka ada dalam tanggung jawabnya Tuhan, hidup mereka ada dalam kehidupannya Tuhan, dan biarlah mereka terus hidup di dalam Engkau Bapa. Ini doa kami Bapa yang baik, memberkati anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah mereka terus bertumbuh di dalam Engkau, berkualitas di dalam Engkau Tuhan, dan hidup mereka menyenangkan akan Engkau Tuhan. Kami percaya masa depan mereka Tuhan sudah mengatur dalam hidup mereka. Ini sembahyang kami, ini doa kami Bapa, ini pengharapan kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin.